gitulah lingkungan-lingkungan di sekitar kita, di mana, ada kemungkinan risiko-risiko yang timbul dari lingkungan fisik di sekeliling kita. Misalkan gini, kita sekarang tinggal di mana, di rumah, bagaimana kondisi rumahnya, apakah rumah yang kita tempati itu sudah berusia, mungkin ratusan tahun yang menyebabkan adanya risiko rumahnya tersebut kemudian roboh. Atau, rumah kita ini di sampingnya ada sungai besar yang, mungkin akan ada risiko banjir ketika sungai itu meluap, gitu. Itu menjadi salah satu sumber risiko. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu contohnya misalkan kerusuhan, demonstrasi, konflik, perang, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Jadi kita identifikasi bagaimana lingkungan sosial kita, apakah kita dalam lingkungan sosial di mana masyarakatnya itu tuh, berhidup dengan harmonis sehingga meminimalisir risiko, terjadinya risiko huru-hara dan sebagainya, atau kita tinggal di lingkungan yang memang, risiko timbulnya konflik atau terjadinya huru-hara itu besar. Kemudian lingkungan politik. Politik itu terkait dengan perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, kemudian konflik antar negara, contohnya yang sering kita dengar di berita-berita sekarang ya, antara Rusia dan juga Ukraina. Dan juga, bagaimana konflik-konflik tersebut yang bisa menyebabkan, produk-produk antar negara itu tuh saling, diboikot satu sama lain, kayak gitu. Jadi kita harus bisa juga mengidentifikasi sampai dengan hal-hal yang seperti itu ketika nanti, kita bekerja menjadi salah satu manajer risiko di satu perusahaan, misalkan seperti itu, kita analisis secara luas gitu, nggak cuma dari lingkungan fisik aja, lingkungan sosial aja, tapi juga lingkungan politik yang terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian lingkungan legalnya, misalkan gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Di sini kan kita, menjalankan bisnis itu kan ada dasar dan juga ada aturan-aturan yang harus kita taati ya. Misalkan perundang-undangan tentang kegiatan atau aktivitas bisnis yang kita lakukan, kita harus ikut, aturan-aturan yang, ada tersebut. Ketika kita melanggar aturan-aturan yang ada tersebut, maka kemudian kita harus hitung risiko yang akan kita alami, kerugian yang akan kita alami akibat, ketahuan melakukan pelanggaran gitu, istilahnya seperti itu akan seberapa dampaknya terhadap perusahaan kita. Kemudian kita ukur berapa, kerugian yang akan kita alami dari hal tersebut. Kemudian risiko operasional ini risiko kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer, dan lain-lain. Jadi, misalkan di pabrik, kita menjadi salah satu manajer risiko di sebuah pabrik. Nah, kemudian, ketika kita, beroperasional setiap harinya, itu kan ada berbagai risiko-risiko yang akan mungkin kita hadapi atau yang akan mungkin timbul sebagai akibat dari, kegiatan operasional yang berjalan tersebut. Kecelakaan kerja misalkan, seberapa besar frekuensi kecelakaan kerja yang terjadi dari jenis usaha yang kita lakukan saat ini. Kemudian kerusakan mesin, kita lihat dari mesin, jenis mesinnya, kemudian usia mesinnya, kemudian dari pabrikan mana, itu juga turut mempengaruhi kita dalam menganalisis timbulnya risiko kerusakan mesin tersebut. Kemudian kegagalan sistem komputer, misalkan seberapa, kuat kita memiliki, SDM-SDM yang bisa mengurangi atau menghindari kegagalan sistem itu, misalkan seperti itu, atau seberapa bagus komputer yang kita miliki sehingga kita bisa menghindari risiko kegagalan sistem komputer itu. Makanya kemudian seorang manajer risiko harus bisa, mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang, secara luas gitu, berbagai exposure risiko yang mungkin akan timbul. Kemudian lingkungan ekonomi, keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali, dan lain-lain ya, seperti saat ini yang mungkin dialami oleh Indonesia, keadaan ekonomi yang tidak stabil karena berbagai isu-isu yang, menimpa, dari mulai virus, dari mulai perang, dan lain-lain yang menyebabkan kita kesulitan dalam, melakukan akses terhadap kegiatan-kegiatan atau ekonomi, gitu. Kemudian selanjutnya, kemudian ada 6 risiko yang
dianggap penting. Pertama adalah risiko komoditas. Contohnya adalah harga komoditas yang jatuh, padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Kita sebagai manajer risiko di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang, contohnya apa ya, batu bara. Ketika harga batu bara naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi ketika harga komoditas batu bara turun, maka kerugian yang akan kita alami itu juga mungkin akan timbul gitu. Maka bagaimana cara kita agar bisa menghindari risiko tersebut gitu. Contohnya adalah mungkin melakukan hedging. Apa itu hedging? Nanti akan kita jelaskan di materi-materi selanjutnya. Yang kedua adalah risiko cuaca. Cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen, kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan dan lain-lain. Jadi, kita juga harus menganalisis hal tersebut. Kemudian risiko counterplay perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Kemudian risiko lingkungan, yang perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Contohnya, perusahaan kita bergerak, di bidang usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang ketika ternyata bahan kimia tersebut kontak dengan manusia itu akan dapat membahayakan, atau kontak dengan organisme yang hidup itu akan membahayakan organisme tersebut. Nah, hal tersebut ternyata dianggap sebagai apa namanya, perusakan lingkungan. Nah, perusahaan harus menghadapi hal tersebut. Gimana cara meminimalisirnya? Yaitu dengan mengelola limbah atau mengelola bahan-bahan yang dapat membahayakan itu dengan baik, sehingga tidak merusak lingkungan. Risiko persediaan yang dipegang mengalami kerusakan, atau persediaan yang dipegang itu tidak laku, atau persediaan yang dipegang itu apa namanya, busuk dan lain sebagainya yang menyebabkan persediaan tersebut nggak bisa dijual, itu juga akan membuat kita mengalami kerugian. Kemudian terakhir adalah risiko kredit. Risiko kredit itu misalkan contohnya adalah risiko gagal bayar. Kalian bergerak di sektor perbankan misalkan yang menjalankan bisnis meminjamkan uang, simpan pinjam uang. Kemudian kalian harus menganalisis profil risiko orang yang akan kalian pinjami uang kan. Nah, ada nggak sih risiko gagal bayar, atau seberapa besar risiko gagal bayar yang akan kalian hadapi dari profil si X yang pinjam uang kepada kalian tersebut. Makanya kemudian di perbankan itu ada istilahnya pemeringkat kreditnya juga gitu. Jadi orang ini berdasarkan apa namanya track record-nya itu tuh orang yang gimana, apakah orang yang susah bayar utang atau orang yang memang tepat waktu dalam membayar utang gitu. Di situ kan kalian nanti akan mulai menganalisis akan kalian ACC atau enggak ACC nih. Kalau risikonya terlalu besar, maka kemudian mungkin akan kalian tolak ya pengajuan pinjaman dari si nasabah X tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata nasabah X tersebut mempunyai track record yang bagus, maka kemungkinan kalian akan ACC akan lebih besar. Tuh. Sampai dengan di sini ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan nggak ya tentang prinsip-prinsip manajemen risiko? Ada yang belum memahami? Apakah ada yang belum memahami? Kalau misalkan sudah paham semuanya, tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham ya. Boleh host-nya dipindahkan ke saya? Saya mau share materi atau saya share di WhatsApp. WhatsApp aja kali ya, bentar ya. Sudah, Miss. Oh, sudah ya? Oke. Nah, kita lanjut. Kelihatan belum ya? Kelihatan belum ya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss.
Oke, Oke. kita lanjut ke manajemen risiko bisnis. Apa sih manajemen risiko bisnis itu? Ini ada pengertiannya di sini. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, risiko bisnis merupakan risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko bisnis menurut Johan Putro merupakan potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Nah, jadi intinya risiko bisnis adalah risiko yang memang melekat pada bisnis itu sendiri gitu. Jadi risiko bisnis ini tidak dapat dihindari ya, akan selalu ada dan melekat pada setiap bisnis yang dijalankan gitu. Risiko bisnis merupakan salah satu risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Ya, karena setiap usaha, setiap aktivitas usaha yang kita lakukan itu kan punya risiko bisnis. Pasti punya risiko bisnis tersendiri dan risiko bisnis itu tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Masa bisa ditransfer sih? Contohnya kalian buka usaha gorengan, terus kalian bikin apa namanya, kalian mengajukan asuransi kalau misalkan gorengan saya nggak laku nanti, maka saya akan mendapatkan klaim asuransi sekian. Itu kan nggak pernah ada yang seperti itu, gitu. Makanya kemudian risiko bisnis ini tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Nah, sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung risiko bisnis. Hal tersebut adalah bagaimana memastikan bahwa selera manajemen terhadap risiko tetap memenuhi prinsip semakin tinggi risiko, semakin tinggi ekspektasi hasil atau high risk, high return. Jadi karena tidak bisa kita hindari atau tidak bisa ditransfer risiko bisnis ini, maka kita harus berpatokan pada prinsip yang high risk, high return ini. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan hasil yang besar, maka kita harus bisa menghadapi risiko yang besar juga, gitu. Dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek keuangan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko bisnis ini saat ini telah menjadi perhatian utama direksi dan komisaris perusahaan. Risiko bisnis meliputi prospek jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada. Jadi setiap kegiatan usaha yang kalian lakukan di situ pasti sudah melekat risiko bisnis yang ada dan terbawa dengan usaha tersebut gitu. Tidak bisa dihindari dan juga tidak bisa ditransfer, maka harus kalian hadapi mau nggak mau. Sektor usaha dan juga risiko bisnis. Semua usaha memiliki kekhasan risiko bisnisnya masing-masing. Beda-beda ya setiap usaha. Risiko beda-beda, besar beda-beda, timbulnya juga beda, frekuensi timbulnya juga beda-beda. Kunci kesuksesan menghadapi risiko adalah adanya pengendalian dan juga sikap kehati-hatian dalam berusaha. Harus hati-hati, kemudian adanya limit risiko yang mungkin akan kalian tentukan. Kemudian ada prosedur-prosedur yang bisa digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut apabila muncul. Ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Untuk menghindari risiko atau meminimalisir risiko. Referensi bisa didapat dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Aspek anggaran, prediksi penjualan dan juga keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan, dan kebutuhan investasi merupakan hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha itu dimulai. Jadi, ketika kalian mau bikin satu usaha, kalian harus analisis untuk berapa biaya karyawan akan kalian keluarkan, kemudian prediksi penjualan yang akan kalian bisa capai itu berapa, keuntungannya itu berapa kira-kira, modalnya berapa, kemudian kalian kira-kira akan mengalami masa penurunan penjualan itu tuh berapa tahun dari pasca pembukaan usaha, atau kalian akan mendapatkan keuntungan itu pada beberapa bulan setelah usaha. Itu kalian harus prediksikan gitu, harus dikalkulasikan dengan baik untuk menghindari gagalnya sebuah bisnis gitu.
Sedangkan faktor pengalaman akan didapat dalam jangka panjang. Yang penting semua pelaku usaha itu harus mampu dan untuk fokus dalam usahanya. Jadi pengalaman itu kan akan, sesuatu yang memang akan selalu kalian dapatkan sepanjang kalian, menjalani kehidupan kalian gitu. Jadi, faktor pengalaman merupakan satu faktor yang sangat penting ketika, kalian menjalankan sebuah bisnis. Karena dia sudah pernah ikut dalam berbagai situasi yang, mungkin, bisa memberikan pelajaran yang lebih baik lagi gitu. Contohnya nih ada beberapa risiko yang melekat pada sebuah bisnis atau pada sektor-sektor usaha, tapi ini maksudnya ke non keuangan ya, sektor-sektor usahanya. Contohnya misalkan kalian, ada di sektor usaha bisnis pertanian, maka kemudian risiko bisnis yang akan bisa kalian temui apa aja? Yang pertama, produk yang dihasilkan itu mudah busuk atau cepat kadaluarsa. Ini kan salah satu karakteristik dari, produk-produk pertanian ya, dari komoditas pertanian. Itu biasanya produknya cepat busuk, misalkan pisang, pisang itu kan cepat matang, cepat busuk. Kemudian harus punya tempat penyimpanan yang aman dan bersih, agar tetap segar. Kalau misalkan kalian buah-buahan bisnisnya, kalian harus punya ini agar, nggak cepat busuk. Kemudian ada juga serangan hama penyakit dan naik turunnya harga pupuk. Pupuk ya, itu ya. Ini menjadi salah satu risiko-risiko yang mungkin akan timbul ketika kalian menjalani sektor usaha ini, bisnis pertanian. Kemudian kalian menciptakan berbagai solusi untuk bisa memitigasi risiko tersebut. Contohnya yang pertama adalah menjual produk dengan tepat waktu. Kemudian jumlah yang dipanen itu harus sesuai dengan daya beli konsumennya, jangan semuanya dipanen gitu. Jadi kita sesuaikan dengan daya beli konsumen juga. Kemudian bila produknya itu sulit dijual, maka bisa nggak kalau produknya itu tuh, diolah dalam, bentuk makanan mungkin sehingga nanti masih memiliki nilai ekonomis, diawetkan gitu sehingga masih bisa dijual. Memiliki lemari pendingin, kemudian menjaga suhu produk, menjaga ketersediaan pestisida dan melakukan manajemen penghematan pupuk. Jadi ini merupakan solusi-solusi yang mungkin, bisa kita gunakan untuk menghadapi berbagai risiko yang timbul ketika kita menjalankan bisnis pertanian. Perikanan, nanti bisa kalian baca aja ya ini ya solusinya, kemudian mungkin eksposur risiko yang mungkin akan timbul dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya dalam melakukan penerapan manajemen risiko dan manajemen risiko bisnis? Yang pertama adalah adanya pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan juga direksi. Di sini Dewan Komisaris dan juga direksi akan melakukan identifikasi dan sampai dengan evaluasi tentang bagaimana bisnis plan yang kalian ajukan. Rencana bisnis yang diajukan ini akan seperti apa? Ini merupakan tugas dari pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan juga direksi. Memeriksa bahwa memang sudah sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Kemudian anggarannya juga sudah sesuai dengan anggaran yang memang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian sudah sesuai dengan lingkungan bisnis dan juga permintaan pasar saat ini. Kemudian sudah sesuai dengan tren pasar saat ini dan segala macam yang terkait dengan rencana bisnis. Ini merupakan tugas dari Dewan Komisaris dan juga direksi untuk memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan visi dan juga misi perusahaan. Yang kedua adalah adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Jadi di sini perusahaan itu memiliki prosedur dalam melakukan manajemen risiko. Contohnya ketika kita akan meluncurkan satu lini produk, maka rencana bisnisnya tersebut apakah sudah melalui berbagai prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk bisa meminimalisir risiko terjadinya kerugian akibat peluncuran produk tersebut, misalkan seperti itu. Kemudian ditetapkan juga limit risiko. Ketika ternyata terjadi penyimpangan antara proyeksi yang telah dibuat dengan hasil aktualnya, maka kemudian kita tetapkan limit risiko atau limit kerugian yang bisa kita tanggung adalah seberapa sekian, misalkan seperti itu. Maka ketika sudah melewati limit tersebut, maka kemudian ada keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil oleh dewan direksi.
Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Jadi di sini manajer risiko melakukan proses identifikasi, kemudian melakukan pengukuran, juga pemantauan dan pengendalian terhadap risiko, serta sistem informasi agar ketika rencana bisnis itu dijalankan, maka kemungkinan untuk terjadi penyimpangan atau deviasi dari hasil aktual eee, perencanaan yang telah ditentukan itu tidak besar atau bahkan mungkin kalau bisa tidak ada penyimpangan terhadap hasil aktualnya gitu. Adanya sistem pengendalian intern. Jadi di sini melakukan manajemen risiko itu tidak hanya tugas dari manajer risiko ya, tapi itu merupakan tugas dari semua komponen yang ada di perusahaan itu sendiri, gitu. Karena apa? Karena salah satu prinsip manajemen manajemen risiko itu sendiri adalah, risiko itu melakukan manajemen risiko itu tidak terjadi secara tiba-tiba gitu. Jadi, penerapan manajemen risiko itu tuh memang harus dibudayakan, harus ditanamkan dan juga diaplikasikan sehingga menjadi sebuah budaya yang akan, dihormati, kemudian akan implementasikan di dalam, bekerja sehari-hari, gitu. Makanya kemudian perusahaan itu harus bisa membuat prosedur-prosedur manajemen risiko dengan baik yang dapat dilakukan atau diimplementasikan dengan baik juga oleh seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Ini bisa dibaca aja, misalkan direksi memiliki kewenangan tanggung jawab menyusun menyetujui rencana bisnis, itu sudah saya jelaskan tadi, detailnya bisa dibaca. Sumber daya manusia harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan. Jadi di sini SDM-nya juga harus bisa tegas ketika ternyata ada pelanggaran. Misalkan di satu proyek manajer risiko menetapkan bahwa tidak ada yang boleh memasuki proyek tanpa menggunakan helm pengaman. Maka ada satu mungkin karyawan yang tidak menggunakan atau menyepelekan peraturan tersebut, maka karyawan tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas gitu agar budaya untuk menjaga keamanan agar bisa menghindari risiko itu bisa terlaksana dengan baik. Ini bisa dibaca aja. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit tadi sudah saya jelaskan strateginya. Misalkan strategi manajemen risiko dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnisnya. Jadi ketika kalian adalah seorang manajer risiko, kalian harus memahami dari berbagai sisi yang sudah saya jelaskan tadi ya, dari lingkungan bisnisnya, dari ekonominya, dari industrinya, gimana nih posisi kalian ada di mana nih. Kalau kalian tahu, sudah menganalisis dari berbagai aspek tersebut, maka kemudian kalian bisa menetapkan berbagai strategi untuk bisa meminimalisir risiko. Ada banyak ya. Limit risiko sudah saya jelaskan. Ini bisa kalian baca aja. Nah, gimana caranya kita menghitung risiko bisnis? Caranya yang banyak digunakan adalah dengan rumus degree of operating leverage atau bisa kita singkat menjadi DOL. Degree of operating leverage ini adalah gambaran atau rasio yang bisa kita gunakan ketika kita akan melihat seberapa besar risiko yang mungkin diemban oleh perusahaan ketika menjalankan aktivitas bisnis ini. Dari mana sih data-datanya? Kita bisa lihat dari laporan keuangan. Ini tolong dipelajari, biasanya suka saya keluarkan di soal. Nih, DOL tinggi versus DOL rendah. Kalau hasil DOL-nya tinggi nih, kalau hasil DOL-nya tinggi itu artinya apa? Kalau hasil DOL-nya rendah itu artinya apa? Terus lebih bagus yang mana sih? Nggak ada yang lebih bagus ya, tergantung dengan disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan dan tujuan perusahaan itu sendiri juga. Manakah yang lebih baik, perusahaan DOL tinggi atau DOL rendah? Nah, tergantung pada jenis perusahaan.
visi misinya, tujuannya. Nah, kalau perusahaan punya DOL tinggi, tapi termasuk dalam industri yang penjualannya itu sangat terpengaruh oleh perubahan aktivitas perekonomian secara umum, contohnya apa? Contohnya industri tahan lama, industri barang tahan lama, contohnya itu kayak mesin dan juga mobil, mesin-mesinan. Itu kan industri-industri yang tahan lama gitu loh, busuk. Kemudian mungkin penjualannya juga nggak yang segitu cepat gitu. Perusahaan itu akan mengalami perubahan besar dalam EBIT karena fluktuasi penjualan. Namun demikian, meskipun EBIT-nya meningkat, resiko arus pendapatannya juga bertambah tinggi. Adanya DOL yang tinggi berarti biaya variabelnya rendah. Hal ini memungkinkan untuk diterapkannya harga yang agresif untuk meningkatkan keuntungan. Jika pesaing tidak dapat mengimbangi penurunan harga karena biaya mereka tinggi, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi, DOL tinggi ini mengisyaratkan biaya variabelnya rendah, maka kemudian kita harus ngejar dari penjualan. Penjualannya itu harus banyak gitu untuk bisa menutupinya. Kita contoh soalnya aja ya. Udah nggak ya kita contoh soalnya. Waktunya tinggal bentar lagi soalnya. Tolong sekalian sambil di screen capture ya. Nih contoh soal DOL nih. PT Rania membuat proyeksi tahun 2017 untuk anggaran penjualan dan laba operasional. Bila asumsi terpenuhi, maka penjualan akan mencapai penjualan 200 miliar dan laba operasi 220 miliar. Laba operasi ini EBIT. Namun terjadi perubahan regulasi dari pemerintah sehingga beberapa pesaing muncul. Dengan perubahan tersebut diperkirakan penjualan naik menjadi 220 miliar. Dan laba operasi perusahaan akan naik menjadi 25 miliar. Kemudian kita harus ikut hitung DOL-nya. Ini rumusnya, EBIT sebelum terjadi. EBIT setelah terjadi perubahan dikurangi EBIT sebelum terjadinya perubahan dibagi EBIT sebelum terjadinya perubahan dibagi penjualan setelah terjadi perubahan dikurangi penjualan sebelum terjadinya perubahan dan dibagi penjualan sebelum terjadinya perubahan. Hasilnya DOL-nya adalah 2,5. DOA 2,5 itu berarti bahwa setiap kenaikan 1% penjualan akan menyebabkan kenaikan laba operasi sebesar 2,5%. Jadi ketika penjualannya naik 1%, maka laba operasinya akan naik sebesar 2,5%. Tapi jika penjualannya turun 1% aja, maka kemudian laba operasi juga akan semakin turun 2,5%. Makanya kemudian di sini adalah risikonya mungkin tinggi karena fluktuasinya itu tinggi. Maka ini bisa disebut juga sebagai salah satu prinsip manajemen risiko yang high risk high return. Ketika fluktuasinya mungkin tinggi, itu kan spekulatif ya, bisa menciptakan keuntungan yang tinggi, tapi bisa juga menciptakan kerugian yang tinggi juga gitu. Maka itu tergambar dari DOL-nya ini. Penyimpangan fluktuasinya itu mungkin akan sedikit lebar gitu. Suatu perusahaan yang memiliki DOL tinggi berarti perusahaan itu sangat peka terhadap perubahan penjualan. Maka itu penjualan tidak boleh turun. Ketika terjadi sedikit penurunan penjualan, maka kemudian akan menurunkan banyak laba operasi. Semakin tinggi DOL akan membuat fluktuasi EBIT bertambah besar, baik ke atas maupun ke bawah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki DOL rendah berarti EBIT perusahaan tidak peka terhadap perubahan penjualan. Jadi mau penjualannya naik sekian persen, ya itu tidak akan terlalu banyak mengubah hasil dari laba operasinya gitu. Nah, ini tolong sudah dibagi kelompok kan ya? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, sudah dibagi kelompok. Tolong kelompok pertama jawab ini.
Ini. Kelompok pertama jawab ini, kemudian minggu depan tolong jelaskan ya kepada teman-teman semuanya, ini didapatnya dari mana. Contoh soalnya itu sudah ada di atas atasnya. Gitu. Sampai dengan di sini ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Sisanya ini bisa kalian baca kok. Nanti akan saya upload di Spadaya bentar lagi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Ada yang dari manajemen keuangan nggak di sini? Ada yang dari manajemen keuangan? Masih belum ngambil konsentrasinya, Miss. Oh, ini masih belum mengambil konsentrasi ya. Oke. Nah, bisa dilihat dari struktur keuangan di sini ya. Ketika dia unit penjualannya itu tuh 10.000, ketika dia unit penjualannya itu 7.000 dan unit penjualannya itu 13.000 unit. Nah, di sini kan menghasilkan EBIT yang berbeda-beda ya. Nih 10 juta. Ini cuma 1 juta dan ini menghasilkan 19 juta. Ketika terjadi penurunan sebesar 3.000 unit penjualan, maka akan sangat menurunkan EBIT, cuman dapat 1 juta laba operasinya. Tapi ketika terjadi kenaikan penjualan sebesar 3.000, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat jauh, 19 juta. Maka dari itu, risikonya ini dianggap tinggi, gitu. Fluktuasinya tinggi. Kemungkinan penyimpangan hasilnya itu tinggi. Sebentar ya. Sebentar ya. Sorry ya, ada mahasiswa di depan soalnya mau ada sidang besok, jadi dia harus ngantar file. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa kok perbedaannya besar sekali? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa biaya tetapnya sama. Biaya tetapnya sama dan biaya variabelnya sama. Nah, ketika biaya variabelnya itu tinggi, maka dia akan mempengaruhi EBIT. Karena biaya variabel ini kan menjadi salah satu pemotong gitu. Misalkan kalian usaha, kalian punya biaya tetap 20 juta. Kalau kalian menjalankan menjalankan bisnis yang yang menghasilkan 50 juta, sedangkan biaya tetapnya itu 30 juta, biaya variabelnya itu kan harusnya kalian tingkat jualan kan kalau misalkan kalian mau dapat keuntungan yang lebih besar lagi. Karena biaya tetapnya mau kalian jual satu pieces
pun di situ kalian harus tetap membayar 20 juta gitu loh di sini. Maka ketika kalian bisa menjual 100 pieces kemudian dikurangi dengan 20 juta, kalian bisa menjual 100 juta dikurangi dengan 20 juta dan kemudian dikurangi dengan biaya variabel yang rendah, maka kemudian keuntungannya akan semakin tinggi gitu. Maka sebenarnya semakin rendah biaya variabelnya, keuntungan atau laba operasi yang akan kalian dapat itu juga akan semakin tinggi. Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah di absen? Sudah di absen belum ya? Sudah, Miss. Oke, ini partisipannya ada 60 hari ini, padahal kita ada mahasiswanya sekitar 90 ya. Maka kemudian yang absen di hari